Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sahibil jamali wal kamal. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumi liqa'illahi azza wa jal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermuajahah, bertatap muka, dan kita membahas tentang kalam-kalam Al-Habib Al-Habasyi di hari yang ke-7 ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya semua amal ibadah kita, sujud kita, tilawah kita, ruku' kita, dan semua perbuatan yang baik di bulan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sihah wal afiyah, diberikan keberkahan, rizki kita, umur kita, keluarga kita, sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia hingga selamat di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada, di hari ke-7 ini kita akan membahas tentang pentingnya manusia untuk beramal yang saleh. Karena amal ini adalah untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang akan mendapatkan imbalan ataupun balasan sesuai dan setimpal apa yang telah kita perbuat di atas dunia ini. Berkata Al-Habib Al-Habasyi radhiyallahu anhu, radhiyallahu an, fal insanu yuqimus sabab wa yusalli wa yasum wa yatlu wa yadhkur wa yas'alullaha al-qabul wat tawfiq. Idza wafaqallahu al-'abd lil 'amal wa qabilahu minhu walau hu galil ba yudha'ifuhu lahu ad'afan katsirah. Fal insanu, manusia, yuqimus sabab, manusia tadi itu menegakkan atau melaksanakan sabab. Sabab di sini berupa salat, yasum, puasa, wa yatlu, membaca Al-Qur'an, wa yadhkur, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua ini adalah bentuk sabab, bentuk usaha daripada kita. Adapun yang memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk berzikir, berpuasa, dan membaca daripada Al-Quran, itu murni karena kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh manusia ketika manusia tadi itu sudah melaksanakan sabab yang berupa salat, puasa, membaca Al-Quran, berzikir, wa yas'alullaha al-qabul wat taufiq. Mintalah agar supaya yang kita kerjakan ini agar supaya qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza wafaqallahu al-'abd lil 'amal wa qabilahu minhu. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan taufiknya kepada seorang hamba, sehingga orang tadi itu dengan taufiknya, dengan pertolongannya, dia dapat lil amal, beramal yang baik, yang berupa puasa, sholat, dan membaca Al-Quran, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ikhwani. Allah yang memberikan taufik, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita, sehingga kita diberikan kekuatan untuk beribadah. Wa qabilahu minhu, dan Allah lah yang akan menerima segala bentuk amal kita. Walau hu galil,
walaupun amal ibadah tadi itu galil sedikit sekali, akan tetapi manakala Allah Subhanahu wa taala sudah menerima daripada amal kita yang sedikit ini, bayudha'ifhu lahu adha'afan katsirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal tadi itu walaupun amal tersebut sangatlah sedikit bagi kita. Para pemirsa ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada, tahukah Anda manusia diciptakan tujuannya oleh Allah Subhanahu wa taala apakah hanya untuk makan dan tidur, makan, minum dan tidur? Apakah manusia diciptakan di atas bumi ini hanya untuk lalai dan bermaksiat kepada Allah? La. Allah Maha Suci. Allah Maha Suci. Tidaklah menciptakan sesuatu apapun di atas dunia, khususnya makhluk yang termulia ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan yang paling sempurna adalah manusia. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya ada tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal insan ma khuliq fi hadhihi dar illa lil ikhtiyar. Tidaklah manusia diciptakan di atas dunia ini illa lil ikhtiyar, kecuali untuk berusaha beribadah agar supaya kita mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama wasafallahu fi qoulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia tersebut di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Inna khalaqna, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah menciptakan daripada manusia dari setetes air mani. Kita diciptakan min nutfatin, daripada setetes air mani. Subhanallah. Manusia diciptakan dari setetes air mani. Awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Awal daripada manusia penciptaannya adalah nutfah, setetes air mani yang sangat menjijikkan. Inilah awal daripada penciptaan manusia. Bukan dari air terjun, bukan dari air mancur, bukan dari air yang terhormat, tapi min nutfatin amsyajin, dari air mani yang tercampur daripada sperma seorang laki-laki dan perempuan. Apakah hanya itu? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia min nutfatin amsyajin nabtalihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengujinya daripada manusia yang diciptakannya. Apa bentuk ujian di sini? Dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Dengan kita diperintahkan untuk mengerjakan perintah-perintahnya dan kita diperintahkan untuk menjauhi larangan-larangannya. Faja'alnahu sami'an basira. Karena itu kami jadikan manusia tadi itu dia mempunyai pendengaran, dia mempunyai penglihatan, agar supaya dengan pendengarannya dia mau menerima daripada nasihat. Dengan penglihatannya dia tadi itu bisa membedakan bainal batil wal haq. Ini tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada manusia. Para hadirin, para kaum muslimin, para pemirsa ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kemudian manakala manusia tidak mengetahui dan mengerti apa arti sesungguhnya perlunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada manusia. Karena manusia di atas bumi ini kebanyakan daripada mereka melakukan kerusakan, berbuat kemungkaran, berbuat kejelekan. Dialah orang-orang yang tidak menyadari dan tidak mengetahui apa maksud tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tersebut. Para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Maula Subhanahu wa ta'ala ma hu muhtaj min amalik bil insan, bal amaluka raji' ilaik.
Kata beliau, wal Habib al-Habasyi wal Maula subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala mau yahtaj min amalik. Allah tidaklah membutuhkan daripada amal kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan amal kebaikan kita, tidak butuh puasa kita, tidak butuh solat kita, sedekah kita, tilawah kita. Bal amaluka raji' ilaik, bahkan amalmu akan kembali kepadamu. In amilta salih, jika engkau beramal yang saleh, batahsul thawab amalik fid daril akhirah, maka engkau akan menghasilkan pahala dari amalmu tadi itu fid daril akhirah, kelak di hari akhirat. Manakala manusia beramal yang saleh, maka pahalanya akan diterima kelak di akhirat. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka amal tadi itu akan kembali kepada dirinya. Wa man asaa fa'alaiha, barang siapa yang mengerjakan kejelekan juga akan kembali kepada dirinya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Namun sebaliknya, wa in amilta sayyi batahsul 'iqab amalik fid daril akhirah. Wa rabbuka ghani an a'malika kulliha la tadurruhu ma'siyatul 'asi wa la tanfa'uhu ta'atul muti'. Jika engkau mengerjakan kejelekan, melakukan kejahatan, batahsul 'iqab amalik fid daril akhirah, maka engkau akan menghasilkan siksaan dari amalmu fid daril akhirah, kelak di akhirat. Wa rabbuka ghaniyun, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ghani, maha kaya, an a'malika kulliha, daripada amal-amal kita semuanya. La tadurruhu ma'siyatul 'asi wa la tanfa'uhu ta'atul muti', dan tidaklah akan membuat madarat, merugi maksiat-maksiat orang yang berbuat maksiat, dan tidaklah berbuat manfaat, tidaklah membuat manfaat, memberikan manfaat bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Ketaatannya tidak akan memberikan kemanfaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada, amal kita yang kita perbuat, manakala berupa kebaikan, maka pahala yang kita akan terima. Namun, jika seseorang yang berbuat maksiat tadi itu tidak mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah tidak butuh amal kebaikan kita. Dan orang yang bermaksiat tidak akan pernah merugikan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidaklah akan mencapai ataupun tidaklah mungkin engkau bisa memberikan madarat kepadaku. Wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan engkau tidak akan memberikan manfaat kepadaku. Lau anna, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala adqa qalbi rajulin wahid minkum, ma zada dhalika mulki syai'ah. Wahai hambaku, andai kata orang awal-awalmu dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jinnakum, dan daripada bangsa-bangsa jin dari awal hingga jin yang terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala qalbi wahidin, atas hati, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka satu hati, sama mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mazada dzalika fi mulki syai'ah. Maka ketaatanmu, ketakwaanmu tidaklah akan menambah sesuatu sedikit pun daripada kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala.
Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, insakum wa jinnakum, kanu ala jari qalbi rajulin wahid, ma naqasa dzalika min mulki syai'ah. Andai kata orang awal sampai akhir, baik dari golongan manusia ataupun golongan jin, orang tadi itu sama wataknya, sama sifatnya, sama hatinya, mereka sama-sama melakukan kejahatan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa dzalika min mulki syai'ah, tidak akan mengurangi sedikit pun daripada kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita yang kita perbuat ini murni untuk kita. Puasa kita, tadarus kita, tilawah kita, sedekah kita, tarawih kita, semua amal ibadah ini akan bermanfaat kepada kita. Dan semua maksiat, jika manusia tadi itu belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menerima siksaan kelak di akhirat. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, fama bakat alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kanu munzirin. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi tangguh atas azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada ayat ini? Bumi bisa menangis karena bumi bisa bercerita. Apa yang diceritakan oleh bumi? Menceritakan perbuatan kita kelak di akhirat. Bumi akan menangis, bumi akan menceritakan apa yang telah kita perbuat. Kenapa bumi bisa menangis? Bumi menangis karena orang yang ahli ibadah di atas bumi telah meninggal. Bumi tidak lagi ditempati sujud. Bumi tidak lagi ada orang yang berjalan di atasnya menuju tempat-tempat yang baik. Dengan meninggalnya orang yang saleh, dengan meninggalnya orang yang berbuat kebaikan, maka bumi akan menangis, langit akan menangis. Langit tidak menangis, bumi tidak menangis karena matinya seorang penjahat. Akan tetapi bumi tadi itu menangis, langit menangis karena mereka meninggal dunia karena tidak lagi terdapat orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Abbas menafsirkan bahwa ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka bumi yang dulunya pernah dijadikan sebagai tempat ibadah menangisinya. Langit yang dahulu dilaluinya untuk naiknya amal yang dia lakukan, karena amal kita ini dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan langit menjadi tempat jalan daripada amal kita. Langit pun menangisi karena sudah tidak lagi dilewati oleh amal kebaikan daripada orang yang baik tersebut. Sementara Fir'aun di sini yang dimaksud daripada ayat ini, Fir'aun, mereka tidak memiliki amal yang saleh. Mereka menangisi bukan karena kematian daripada Fir'aun. Mereka menangisi, langit dan bumi menangis dikarenakan mereka berbuat kerusakan dan berbuat kemaksiatan di atas bumi. Oleh karenanya, kenapa bumi bisa menangis? Al-Imam Baghawi, qala al-Bukhari wal Baghawi, li'anna mawdi'as sujud tashhadu lahu. Menurut Imam Bukhari dan Imam Baghawi, karena sesungguhnya tempat-tempat sujud yang telah ditempati sujud oleh manusia, maka kelak di akhirat bumi tersebut akan menjadi saksi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka bumi-bumi tadi itu kelak di hari kiamat tuhadditsu akhbaraha, akan menceritakan apa yang telah diperbuat oleh manusia di atas bumi. Oleh karenanya kita dianjurkan sholat sunnah berpindah tempat dari tempat yang satu berpindah tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Karena setiap bumi yang kita tempati untuk bersujud
kepada Allah Subhanahu wa taala kelak akan bercerita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Sehingga bumi akan menangis jika sudah tidak ditempati lagi sebagai sujud, tempat sujud. Bumi menangis bukan karena orang yang jelek tadi itu masih hidup, tapi karena matinya orang yang buruk, akan tetapi menangisnya bumi dan langit dikarenakan mereka ahli berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit dan bumi bisa menangis. Dikatakan oleh ba'dul ulama yang menafsiri ayat fama bakat alaihimus sama wal ardu wa ma kanu mudharin innal arda latabki ala rajulin wa tabki min rajulin. Sesungguhnya bumi dan langit akan menangis ala rajulin, atas meninggalnya seseorang, karena mereka sudah tidak lagi bersujud, bertasbih, bertahmid dan bertakbir di atas bumi, sehingga bumi tadi itu menangisi. Wa tabki min rajulin, dan bumi pun bisa menangis disebabkan perbuatan maksiat daripada orang-orang yang berbuat maksiat. Tabki ala man ya'mal ala dhahriha bi ta'atillah. Bumi tadi itu menangisi seseorang yang meninggal karena dia sudah tidak lagi berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabki mimman ya'malu ala dhahriha bi ma'siyatillah. Dan bumi juga menangisi seseorang karena berbuat maksiat, karena dengan maksiatnya dia akan semakin membuat beban berat bagi bumi. Oleh karena itu ya ikhwani rahimakumullah, mari kita perbuat amal yang baik, berbuat dan perbanyak apa yang kita mampu. Baca Al-Quran, bersedekah, duha walaupun 2 rakaat, tahajud walaupun 2 rakaat, witir kita, tarawih kita, Al-Quran walaupun 2 lembar. Akan tetapi semua itu, bumi yang kita pijak akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat ini menjadikan kita motivasi semakin semangat untuk berbuat kebaikan, agar supaya kita tidak semakin membuat bumi ini semakin berat. Hindarilah kemaksiatan dan jauhilah tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua bumi yang kita pijak kelak akan menjadi kebaikan kita dan akan menjadi saksi keburukan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini dijadikan ilmu yang manfaat dan barakah, sehingga insya Allah kita dijadikan orang-orang yang diberikan taufik, hidayah, ma'unah, diberikan pertolongan dan kekuatan, sehingga kita dipermudah untuk berbuat yang baik. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.